Pesta demokrasi DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi sudah dimulai. Pemilihan sosok perawat penuh kejutan yang mengejutkan semua. Beberapa kubu saling intai dan saling tunggu. Kandidat dipilih untuk menjawab seteru. Pertunjukan catur para elit tingkat tinggi yang bisa menentukan nasib perawat Karyadi 5 tahun ke depan. Jika kalkulasi popularitas yang menentukan semua, masih pentingkah kompetensi dalam demokrasi kita? Saya tertarik mewawancarai bakal calon dengan usia paling muda. Begitu gagah berani di usianya yang baru menginjak 33 tahun. Mari kita berbincang-bincang dengan Saudara Wiwit. Kita sedang bersama dengan calon Ketua DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi. Nih Mas Wiwit nih. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wiwit. Selamat siang Mas Rifki. Alhamdulillah. Mas Wiwit, ini beritanya sudah sampai di mana-mana ini di dunia keperawatan Karyadi ini. Kemarin saya baca status teman saya, calon ketua DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi, Wiwit Wedian Tri Perwiranto, SKPNES, lahir di Pontianak 1 Desember 1988. Bukan begitu Mas Wiwit? Betul Mas Rifki. Wah, tapi ini nganu Mas Wiwit, banyak yang belum kenal Mas Wiwit. Mungkin Mas Wiwit bisa memperkenalkan diri dulu ini. Oke, siap. Ini sebelumnya saya sapa dulu ya vlognya Mas Rifki ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widian Tri Perwiranto. Saya sarjana keperawatan nurse. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, khususnya di bagian ICU. Mungkin perkenalannya itu dulu, nanti kita bahas yang lain. Oh iya. Oke, sebelumnya saya mohon izin nih Mas Rifki. Biasanya Mas Rifki vlognya itu masalah motor, kok ini malah ngajak ngobrol saya nih, ada apa sudah beda jalur nih? Ini vlognya politik atau gimana nih? Bukan begitu Mas. Bukan masalah politik. Cuman saya merasa bagian dari Rumah Sakit Karyadi, jadi saya tertarik untuk membuat konten ketika ada bakal calon dengan usia muda kok berani mencalonkan diri. Siapa tahu itu Wiwit? Semua orang juga belum kenal Wiwit. Mungkin Oke. iya toh. Ini berarti sedikit saya bisa memperkenalkan diri biar terkenal orang sekaryadi gitu ya. Ya. Oke, Mungkin saya makasih loh nih mau dikenalkan. nggak ada unsur nepotisme ini, tapi jadi nanti setelah konten ini, nanti kalau jadi ketua saya juga nggak jadi pejabat, insya Allah nggak. Iya toh Mas. Oke. Terus ini Mas, jenengan ini di Karyadi sejak tahun berapa Mas? Saya masuk di Karyadi dari tahun 2012 Mas Rifki. Tahun 2012 ya. Masuk berarti PNS atau BLU Mas? Saya masih BLU Mas Rifki. BLU ya. Terus untuk menjadi ketua, emangnya jenengan tahu berapa jumlah perawat Karyadi Mas? Oke, karena saya punya pengalaman dulu waktu di komisariat RSDK di sekitar tahun 2013, itu perawat RSDK kurang lebih sekitar 1.600-an, mungkin sekarang sekitar 1.600 sampai 1.700. Yang pasti karena saya bukan orang struktural, saya nggak tahu secara spesifik berapa angka nominalnya. Itu sekitar 1.600 sampai 1.700. Jadi kalau misalkan dilihat dari Kota Semarang, jumlah anggota perawat RSUP Dr. Karyadi itu hampir yang terbesar pertama, karena DPK sekota Semarang itu ada 33 atau 34 DPK. Itu Karyadi dengan total 10.000, Karyadi 1.700, artinya paling tinggi sendiri dari DPK-DPK yang lain. Itu yang saya ketahui. Oh, ini Mas masih muda, udah beristri tapi ya? Alhamdulillah. Udah, satu. istri 1, anak berapa Mas? Anak 3. Anak 3. Ini Mas, kok berani mencalonkan diri? Itu bagaimana ceritanya Mas? Oke, Mas, pertanyaan baik nih Mas Rifki. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya sedikit share ya kronologinya kenapa di usia muda ini saya berani mencalonkan diri menjadi bakal calon ketua DPK. Awalnya memang kita ketahui bersama ada informasi terkait dengan akan adanya musyawarah komisariat atau muskom di DPK RSUP Dr. Karyadi Semarang. Nah, kebetulan penjab atau misalkan pejabat berwenang yang ada di instalasi kami di rawat intensif menghubungi saya. Saat itu saya masih di Cilacap, dihubungi sama atasan kami.
saya ditawari pertanyaan yang seperti ini, Mas Wiwit, kami akan mencalonkan panjenengan menjadi bakal calon ketua DPK, apakah jenengan bersedia? Lah, dari redaksional ini saya ambil kategori, mohon maaf, penjawab saya tidak menyuruh saya untuk menjadi ketua, tapi mengusung saya menjadi bakal calon ketua. Lah, dari kata-kata ini saya berpikir bahwa atasan saya aja mempercayai kepada kemampuan yang saya miliki, khususnya di bagian organisasi, untuk menjabat di suatu tertentu atau jabatan tertentu di bakal calon ketua DPK ini. Nah, maka dari itu saya harus percaya pada diri saya pribadi kalau orang lain yang sekelas pejabat mempercayai diri saya bahwa saya bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah organisasi profesi khususnya PPNI bukan hal yang baru bagi diri saya pribadi. Dari 2013 saya sudah berkecimpung di PPNI dari tingkat komisariat RSUP Dr. Karyadi, tingkat DPD Kota Semarang sampai ke tingkat DPW, artinya di Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa kegiatan yang memang saya masuk ke dalamnya di tingkat DPW. Artinya apa? Organisasi PPNI bukan hal yang baru lagi buat saya. Dan maka dari itu ketika ditawari untuk menjadi bakal calon ketua DPK, ya saya mengiyakan karena ini organisasi yang saya sudah geluti dari awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang boleh saya share lagi, mungkin tadi Mas Rifki sempat melihat riwayat organisasi yang pernah saya geluti gitu, oke? Nah, dalam organisasi atau orang masuk ke organisasi ada dua alasan, Mas Rifki. Yang pertama adalah memang punya passion atau basic organisasi yang kuat atau sebagai organisatoris yang kuat. Yang kedua, orang masuk ke dalam suatu organisasi itu memang punya politik atau kepentingan tertentu. Nah, kepentingan ini dibagi menjadi tiga kalau menurut saya. Yang pertama, kepentingan untuk memikirkan orang banyak, artinya memikirkan seluruh anggota. Yang kedua, kepentingan untuk memikirkan kelompoknya sendiri. Dan yang ketiga adalah kepentingan untuk memikirkan dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan dibagi kedua poin yang tadi saya bagi, saya masuk ke dalam organisasi profesi, memang ini passion saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini organisasi profesi adalah cara saya untuk bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain berdasarkan passion yang saya penuhi. Jadi ketiga alasan ini yang membuat saya akhirnya setuju untuk dicalonkan menjadi bakal calon ketua DPK, gitu Mas Rifki. Oh iya. Memang tadi saya lihat di poster yang di status WA teman saya itu riwayat organisasi ini sampean. Riwayat organisasinya Mas Wiwit tidak diragukan lagi. Dengan usia 33 tahun sekarang berarti sudah menjabat sekretaris DPK, sekretaris 2 DPK RSDK sejak tahun 2013. Berarti 20-an itu udah menjabat di DPK PPNI Karyadi ya. Dan bahkan ini kalau menurut analisis saya 2013 berarti Mas Wiwit tahun 2012 masuk, 2013 sudah menjabat di sekretaris 2. Betul. Dalam waktu 1 tahun. Wah, itu memang sangat prestasi ya. Cuman memang menurut saya Mas Wiwit kurang tenar ini. Ya memang tadi dari 2012 sudah dielang ya Mas ya. Iya, betul. Di ruang elang, jadi kurang Ya, mungkin, apalagi lingkup Karyadi yang sangat luas ya. Iya, betul. Ya, memang kalau misalkan dikembalikan kepada riwayat pekerjaan selama saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Karyadi, saya bekerja waktu di 2012 masuk ke instalasi jantung atau elang. Kemudian kebetulan pada fase pandemi COVID kemarin itu di tahun 2020 saya diperbantukan ke intensive care dan akhirnya sampai hari ini saya masih bertahan dan SK saya malah saya lebih tertarik dengan ilmu yang ada di intensive care untuk saya kembangkan. Mungkin itu. Jadinya sekarang saya masuk di ICU. Jadinya mungkin memang banyak orang yang belum mengenal saya karena riwayat pekerjaan saya di Rumah Sakit Dr. Karyadi yang baru di 2 instalasi tersebut. Iya Mas. Memang beberapa teman juga bilang kalau mau maju itu harus jadi pejabat dulu, jadi supaya dikenal. Apalagi jadi struktural lah, jadi biar jenengan masih apa ini berarti statusnya di ruangan? Ini saya sebagai perawat pelaksana. Masih perawat. Klinisi. Lah di situ makanya membuat saya punya tantangan besar sebagai klinisi sejati, tapi saya punya passion organisasi yang kuat, itu yang akhirnya membuat saya nggak ada beban apa-apa Mas. Artinya nggak ada beban yang harus saya pikul ketika saya menjalankan organisasi, itu aja. Masih perawat pelaksana sudah berani mencalonkan ketua DPK PPNI di usianya yang sangat muda. Oke, patut kita apresiasi ya teman-teman. Terus ini berarti
banyak teman yang bertanya ya, mau diapakan sih DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi 5 tahun ke depan jika Mas Wiwit berhasil memenangkan pemilihan ini. Jadi kalau menurut teman-teman, kalau sekedar menang, Real Madrid kemarin juga menang ya. Jadi visi misinya itu apa Mas sebenarnya Mas? Oke, siap. Terima kasih Mas Teguh. Iya. Jadi kalau terkait dengan visi dan misi menjadi ketua DPK atau bakal calon ketua DPK, visi saya adalah menjadikan PPNI sebagai organisasi profesi yang memang benar-benar disayangi oleh anggotanya. Nah, ketika disayangi anggotanya, kami harus juga melayani dan melindungi anggota. Itu visi saya. Jadi disayangi, melayani, dan melindungi anggota. Nah, bagaimana cara untuk bisa visi tersebut terlaksana? Ada 4 misi yang akan saya paparkan. Terima kasih kesempatannya saya bisa memaparkan misi sebelum waktunya kampanye malah. Jadi yang pertama, saya akan menguatkan pengurus yang solid dengan penjaringan terbuka. Artinya apa? Ketika besok kalau seandainya saya menjadi calon ketua DPK atau menjadi ketua DPK RSUP Dr. Karyadi, saya akan mengambil pengurus itu secara terbuka. Ada 1.600 atau 1.700 anggota DPK RSUP Dr. Karyadi Semarang. Nah, saya akan buka kesempatan bagi teman-teman yang memang punya passion organisasi yang kuat untuk mengembangkan organisasi profesi ini menjadi lebih baik. Jadi akan saya buka penawaran kepada 1.600 atau 1.700 secara terbuka. Siapa orang-orangnya yang memang bisa secara profesional mengembangkan organisasi profesi ini bersama-sama. Yang tadi saya bilang, ada 2 kriteria orang masuk organisasi. Saya butuh orang yang punya kriteria yang pertama dulu. Orang organisatoris yang kuat. Yang kedua, orang punya kepentingan tetapi kepentingannya untuk keseluruhan, tidak membedakan atau tidak mengelompokkan kepentingan tertentu seperti kepentingan kelompok atau kepentingan individunya sendiri atau aktualisasi untuk dirinya sendiri. Nah, saya butuh orang-orang seperti itu. Yang berikutnya misi saya adalah mengupayakan kepentingan anggota seoptimal mungkin. Artinya, saya juga akan mempermudah akses birokrasi anggota dalam perizinan seperti administratif legal, seperti STR, SIK, dan lain sebagainya di tingkat komisariat. Yang berikutnya adalah yang pasti sebagai profesi kita harus meningkatkan kualitas keilmuan kita dengan saya akan mengembangkan seminatan-seminatan yang sudah terbentuk di Rumah Sakit Dr. Karyadi menjadi lebih terblow up lagi. Dan yang terakhir, jelas kami bahwa di tingkat komisariat harus bekerja sama dengan Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi Semarang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang keluar dari rumah sakit. Nah, bisa jadi kebijakan rumah sakit itu pasti ada yang pro dan kontra gitu kan, Mas? Iya. Nah, tugas profesi atau tugas organisasi profesi apa ketika ada pro yang dan kontra ini? Tugas kita adalah memfasilitasi antara anggota dengan pihak rumah sakit apa sih alasan terjadinya kebijakan-kebijakan yang pro dan kontra tadi. Jadi tugas kita menyampaikan misi ini atau menyampaikan alasan yang dibalik terjadinya keputusan tersebut, sehingga nanti kita akan duduk bersama mencari solusi permasalahan apa yang bisa dilakukan oleh anggota ketika ada kebijakan tersebut. Mungkin itu. Oh, jadi poin pertama tadi untuk pengurusan itu bisa dilakukan secara umum ya Mas ya. Jadi perawat siapapun bisa mendaftar ya Mas. Betul. Tapi tetap ada syarat masa kerja itu ya Mas ya. Ya. Kalau Masa sebenarnya untuk pengurus itu hak prerogatif dari ketua nantinya. Oh. Nah, jadi pengurus atau ketua itu bisa memilih siapa saja yang bisa menjadi pengurus. Tetapi kesempatan ini saya buka kepada seluruhnya, seluruh anggota. Kalau memang anggota tersebut mempunyai passion tertentu, khususnya di bidang organisasi, kemudian di divisi tertentu, nah silahkan nanti mendaftar, kemudian apa keahlian Anda, apa yang bisa Anda berikan untuk organisasi, nah itu nanti akan kita seleksi siapa saja yang bisa. Jadi saya buka secara terbuka. Ngapunten Mas Rifki, saya tidak akan melakukan dalam tanda kutip nepotisme. Misalkan nih, saya kenal sama Mas Rifki gitu kan, saya kenal sama Mas Rifki karena hanya kenal saja, tapi saya nggak tahu integritas Mas Rifki, saya nggak tahu keahlian Mas Rifki, akhirnya saya comot menjadi pengurus, ya mohon maaf, saya nggak akan ngambil itu. Bukan hanya berdasarkan kenal saja, tapi ketika saya tahu, saya sudah kenal Mas Rifki, tapi saya tahu kualitasnya Mas Rifki, saya tahu keahlian Mas Rifki di bidang tertentu yang memang saya butuhkan di kepengurusan itu, ya pasti saya ambil.
Tetapi ketika misalkan hanya sekedar kenal, mohon maaf sekali lagi saya tidak akan ngambil berdasarkan hanya sekedar kenal, tetapi berdasarkan keahlian yang memang teman-teman punya, mungkin itu. Iya iya iya. Terus yang kedua ini berarti tadi untuk masalah legal perawat Mas, itu gimana Mas inovasinya Mas? Berarti maksudnya melegalkan apa gampangannya STR lah, Ya, SIK legal itu. administratif ya. Jadi memang tadi yang saya jelaskan bahwa tugas organisasi profesi teman-teman pasti salah satunya adalah memudahkan legal administratif yang dibutuhkan oleh anggota. Nah, bagaimana cara yang paling jitu? Yang pasti adalah memudahkan aksesnya dulu. Akses memudahkan anggota untuk mengurusi masalah legal administratif tersebut. Nah, kita bisa jadi banyak cara. Yang pertama mungkin kita bisa membuat hotline tertentu untuk mendampingi anggota supaya tahu jalur dan alur yang harus dilakukan oleh anggota. Jadi itu yang saya rasa pasti anggota akan merasakan dampaknya. Oh, ada toh fungsi organisasi profesi bagi dirinya pribadi yang dirasakan oleh anggota. Karena saya sering banget mendengar bagi anggota ada PPN-nya atau tidak, kadang malah banyak keluhan. Nah, itu yang mungkin bagi saya teman-teman saya merasakan kok seperti itu, mungkin hanya bisa iur tapi nggak ada dampaknya ke aku atau dampaknya ke saya atau ke teman-teman saya lah. Coba yuk kita rangkul bersama-sama yang tadi sesuai visi yang saya canangkan, bagaimana menjadikan organisasi profesi ini menjadi organisasi profesi yang disayangi oleh anggota. Mungkin Oh iya, iya. Berarti nanti rencana dibuatkan hotline ya Mas ya secara tidak langsung bisa. Biar mudah menampung aspirasi dari teman-teman gitu ya Mas. Betul. Ya? Oke masuk. Ini Mas, sejauh ini nyambung sih Mas. Saya deg-degan memang kalau konten-konten yang agak formal gini. Satu pertanyaan terakhir Mas. Iya. Ini berarti tadi kan sesuai dengan cerita Mas Iwit ketika mendaftar Karyadi itu diusung oleh penjab dari instalasi tertentu. Jadi seumpama ini Mas, jenengan bersekolah di suatu tempat dan guru yang mengajarkan Mas Iwit itu lebih condong ke blok kanan lah, ada kemungkinan enggak untuk sebagai Mas Iwit itu memberontak beralih ke blok kiri atau mensentralisasi lah gampangannya? Itu mungkin bisa dijawab dari lubuk hati paling dalam itu. Pertanyaannya berat ya ini. Iya. Ibaratnya seperti analogi. Oke, jadi kalau misalkan analoginya Mas Rifki tadi antara guru dan murid. Nah, sebagai murid misalkannya ketika menerima ilmu dari seorang guru ya yang pasti harusnya kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, kalau saya pribadi saya dengarkan terlebih dahulu. Yang kedua, saya cross check kebenarannya dengan mencari data-data informasi yang lain. Artinya apakah ini benar valid? Maksudnya saya bisa bagi menjadi 3 poin sebenarnya Mas Rifki kalau menjawab pertanyaan itu. Ada yang namanya point of order, ada namanya point of information, ada namanya point of privilege. Nah, kalau point of order itu seperti menurut saya gitu kan. Point of informasi berarti ketinggian kedudukannya itu lebih tinggi daripada menurut saya. Dan yang paling tinggi adalah point of privilege. Artinya ada sumber data yang lebih valid. Seperti misalkan sudah berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah ada penelitian sebelumnya. Nah, kalau misalkan ada guru yang mengajarkan sesuatu hal yang notabene-nya ngeblok ke salah satu sisi, apakah saya langsung menelan mentah-mentah? Ya tidak, pastinya tidak akan saya telan mentah-mentah. Yang saya lakukan pasti akan saya cari poin yang of privilege-nya dulu, mana yang paling seharusnya itu dilakukan. Jadi akan saya pertahankan dan tidak serta-merta saya juga langsung tolak apa yang diajarkan oleh guru saya. Tapi yang jelas saya sudah mengetahui dan harus lebih tahu supaya tidak salah mengambil jalan. Mungkin itu Mas. Oh iya, berarti tetap punya pendirian sendiri ya Mas ya? Oh iya, ya mungkin arah pembicaraannya ke situ jadi ya punya pendirian lah istilahnya. Soalnya memang kalau sudah posisi di atas tuh banyak suara-suara dari kanan kiri Mas itu. Betul. Jadi banyak goncangan tuh Mas. Semoga nanti ketika jadi ketua bisa amanah ya Mas ya. Siap. Ya mungkin kalau saya garis bawahi tadi mungkin Mas Rifki sempat ngomong masalah
saya diusung oleh atasan saya gitu kan. Berarti kayak saya seperti boneka dong dari atasan. Tapi saya garis bawahi bahwa saya bukan disuruh oleh atasan saya, tapi atasan saya mengusung. Artinya beliau mempunyai kepercayaan yang besar terhadap kemampuan yang saya miliki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini seperti analoginya orang tua sama seorang anak. Ketika orang tua sudah mempercayakan suatu hal yang besar kepada si anak, dia pasti akan memberikan tanggung jawab yang besar karena orang tua tersebut yakin dan percaya anak itu bisa. Nah, seperti itulah perumpamaannya ketika misalkan atasan saya di ruang rawat intensif memberikan amanah seperti itu. Jadi bukan saya bonekanya dari instalasi, bukan, tetapi lebih kepada mereka percaya bahwa saya bisa mengelola ini atas kemampuan yang saya miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Devi. Berarti dengan kata lain, atasan percaya, terus Mas Wiwit berarti menjaga ini, Mas, berarti menjaga apa ini, profesi perawat nih, Mas ya? Ya, sekali lagi saya nggak ada tendensi apa-apa, Mas Rifki. Kalau dibalikin kepada rumah sakit, saya adalah seorang klinisi sejati. Artinya saya nggak ada tendensi untuk membuat tenar diri saya pribadi, enggak. Kalau saya pengen seperti itu dari dulu, waktu awal saya masuk organisasi profesi, pasti tujuan saya cuma satu, adalah cari popularitas dengan setinggi-tingginya, cari apa. Tapi mohon maaf ya, karena yang saya tadi bilang bahwa saya tidak ada tendensi apapun. Intinya saya melakukan berdasarkan passion yang saya punya. Mungkin itu. Oh iya. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang dengan calon apa ini berarti bakal calon dari DPK RSUP Dr. Karyadi, Saudara Wiwit. Terima kasih Mas Wiwit atas waktunya. Mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk menilai bagaimana sih seluk-beluk Mas Wiwit, riwayat organisasinya, kenapa umur muda belum terkenal di kalayak teman-teman kok sudah berani mencalonkan diri. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rifki.